Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk kembali ke mata pelajaran matematika wajib. Kita sudah masuk ke unit kedua atau bab yang kedua, yaitu program linier. Pada bab program linier ini yang akan kita pelajari adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau biasa kita sebut sebagai SPTLDV, kemudian bagian program liniernya. Nah, sebelum kita ke materinya, kita diskusikan dulu apa sih kegunaan kita belajar program linier. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita mempelajari program linier ini dalam permasalahan pengoptimalan atau memaksimumkan dan meminimumkan. Contohnya misalnya kalian nanti suatu saat punya perusahaan yang bergerak di bidang yang memproduksi suatu barang misalnya. Nah, ketika kalian di perusahaan tersebut, kalian mesti akan memikirkan bagaimana cara meminimumkan biaya produksi. Nah, dan bagaimana juga cara memaksimalkan laba atau keuntungannya. Nah, itu adalah salah satu manfaat atau salah satu kegunaan dari mempelajari program linier. Jadi akan sangat kita gunakan. Kemudian kita lanjut dulu sebelum kita ke materi berikutnya, saya kenalkan lagi bersama linier dua variabel atau PLDV. Jadi bentuk umum PLDV ini seperti ini. AX plus BY sama dengan C, ini adalah bentuk umum bersama linier dua variabel, di mana X dan Y itu adalah variabel, A itu adalah koefisien variabel X, dan B koefisien variabel Y, C adalah suatu konstanta. Kemudian kita ke penyelesaian bersama linier dua variabel. Di sini ada pertanyaan, tentukan pasangan X, Y yang memenuhi 2X min 3Y sama dengan 12. Nah, tentu akan banyak sekali pasangan X, Y yang memenuhi 2X min 3Y. Ada tak terhingga banyaknya atau banyak sekali pasangan yang memenuhi 2X min 3Y sama dengan 12 ini. Untuk menentukan pasangan-pasangan ini cukup dengan cara memasukkan nilai X-nya, kemudian menghitung nilai Y-nya dengan cara mensubstitusi nilai X ke dalam PLDV. X-nya berapa? X-nya kita yang menentukan, terserah kita berapa. Misalnya di sini, saya memberikan X-nya adalah 0. Maka ambil X0 dimasukkan ke dalam persamaan 2X min 3Y sama dengan 12 menjadi 2 kali 0 min 3Y sama dengan 12, maka min 3Y sama dengan 12, Y-nya adalah min 4. Maka diperoleh titik 0, min 4. Nah, diperoleh Y-nya adalah min 4, maka titiknya adalah 0, min 4. Kemudian, kalau X-nya saya ambil 3, X-nya saya ambil 3, kemudian X3 ini saya masukkan ke 2X min 3Y sama dengan 12. Maka menjadi 2 kali 3 min 3Y sama dengan 12, maka ini menjadi 6 kurangi 3Y sama dengan 12, kemudian min 3Y sama dengan 6, maka ketika peroleh Y-nya sama dengan min 2, maka titiknya adalah 3, min 2. Kita ambil contoh satu lagi, jika X-nya adalah 6, maka sama caranya diperoleh, jika X-nya sama dengan 6, maka 2 kali 6 min 3Y sama dengan 12, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi titiknya di 6, 0. Maka kesimpulannya, himpunan pasangan terurut yang memenuhi 2X min 3Y sama dengan 12 adalah 0, min 4, 3, min 2, 6, 0, dan lain sebagainya. Misalnya, dan seterusnya ya, 0, min 4, 3, min 2, 6, dan seterusnya. Kemudian, Bu, apakah angka X-nya harus 0, 3, dan 6? Tidak harus, angka-angkanya bisa terserah kalian, bisa 0, 1, 2, 3, 4, atau min 1, atau min 2, min 3, dan seterusnya. Kenapa saya ini ngambil angka 3, 0, 3, dan 6 ini agar mempermudah di perhitungannya saja.
Kemudian tadi sudah kita peroleh titiknya adalah ada 0,4, 3,2, dan 6,0. Maka kita bisa menggambar pasangan X, Y yang memenuhi 2x-3 ini maka kita bisa menggambar pasangan X, Y yang memenuhi 2x-3y sama dengan 12 ini ke dalam suatu koordinat kartesius. Maka menjadi seperti ini. Tadi titiknya ada 0,4, kemudian 6,0 dan berapa tadi? Nah, 0,4, 3,2 dan 6,0. 0,4, 3,2 dan 6,0 kita tarik satu garis, maka ini menjadi garis yang memenuhi persamaan linear dua variabel 2x-3y sama dengan 12. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya menggambar suatu garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan 12? Maka intinya sebenarnya untuk menggambarnya kita mengambil dua titik potong. Mengambil dua titik. Tadi yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X dengan syaratnya Y sama dengan 0. Dan titik yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu Y dengan X-nya sama dengan 0. Kita ke contoh. Di sini ada pertanyaan, gambarlah garis yang memenuhi X plus Y sama dengan 5. Maka kita ambil titik yang pertama sebagai titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Maka kita substitusi Y sama dengan 0 ke dalam X plus Y sama dengan 5. Maka menjadi X plus 0 sama dengan 5, maka diperoleh X-nya sama dengan 5. Maka diperoleh titik pertamanya adalah X-nya 5, Y-nya 0, 5,0 titiknya. Kemudian kita ambil titik yang kedua pada sumbu Y, yaitu titik potong di sumbu Y. Kalau titik potong di sumbu Y, maka X-nya yang 0. Kemudian kita substitusi X sama dengan 0 ke dalam persamaan. X plus Y sama dengan 5, maka menjadi 0 plus Y sama dengan 5, diperoleh Y-nya sama dengan 5. Maka titik yang kedua adalah 0,5. Maka kita sudah memperoleh dua titik, 5,0 dan 0,5. Kita hubungkan dua titik ini, 5,0 dan 0,5. Kita hubungkan, maka ini menjadi garis yang memenuhi persamaan linear dua variabel X plus Y sama dengan 5. Nah, kita lanjut ke pertidaksamaan linear dua variabel atau biasa kita singkat dengan PTLDV. Kalau yang sebelumnya persamaan linear dua variabel itu tandanya menggunakan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan linear dua variabel kita menggunakan tanda ketidaksamaan, yaitu bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Maka bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah bisa AX plus BY kurang dari C, atau AX plus BY kurang dari sama dengan C, atau AX plus BY lebih dari C, atau AX plus BY lebih dari sama dengan C, dengan X dan Y itu sebagai variabel, A adalah koefisien variabel X, B adalah koefisien variabel Y, dan C adalah konstanta. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menggambar daerah yang memenuhi suatu pertidaksamaan linear dua variabel? Jadi ada secara garis besar ada dua cara. Cara yang pertama adalah tadi kan tandanya ketidaksamaan, maka diganti dulu dengan tanda sama dengan. Nah, setelah diganti tanda sama dengan, kemudian digambar garis yang memenuhi persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, kalau tandanya ada kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka gambarnya digambar berupa garis yang utuh, garis yang tidak putus-putus. Akan tetapi kalau tanda pertidaksama linear dua variabelnya adalah kurang dari atau lebih dari,
maka gambarnya digambar berupa garis yang putus-putus. Nah, garis ini nanti akan membagi daerahnya menjadi dua bagian. Kemudian langkah yang kedua, jadi langkah yang pertama adalah menggambar garis persamaan linear dua variabelnya atau menggambar garis persamaan linear dua variabelnya. Kemudian langkah yang kedua adalah memilih titik ujinya sembarang. Titik ujinya boleh diambil sembarang terserah, tapi yang untuk memudahkan kita mengambil titik ujinya adalah 0,0. Titik ujinya ini untuk apa? Nanti titik ujinya dimasukkan ke dalam pertidaksama linear dua variabel. Disubstitusikan ke dalam pertidaksama linear dua variabel. Jika titik 0,0 itu atau titik ujinya itu memenuhi, maka daerah ini diwarnai atau diarsir. Jika koordinat titik ujinya tidak memenuhi pertidaksama linear dua variabel, maka daerah yang memenuhi yang memuat titik uji itu tidak diarsir, dan diarsir adalah yang di daerah yang seberangnya atau yang sebelahnya. Nah, kita ke contoh soal tentukan daerah penyelesaian dari 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Maka langkah yang pertama adalah ketidaksamaannya diganti dulu dengan tanda sama dengan, maka menjadi 2x plus 3y sama dengan 12. Kemudian kita mencari titik potong terhadap sumbu y-nya, maka x-nya sama dengan 0, ketemu y-nya sama dengan 4, maka titik yang pertama adalah 0,4. Kemudian yang berikutnya, cari titik potong terhadap sumbu x, maka syaratnya y-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0, substitusi kebersamaan, diperoleh x sama dengan 6, maka titik yang kedua adalah 6,0. Nah, kalau sudah diperoleh dua titik ini, kemudian kita lihat di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan, ada tanda sama dengannya ya, kurang dari sama dengan, maka garisnya digambar garisnya utuh, nggak putus-putus. Kemudian ini tadi kita sudah memperoleh titiknya adalah 0,4 dan 6,0. Sini kita gambar 0,4 di sini dan 6,0 di sini, maka kita tarik garis yang utuh tidak putus-putus yang melalui titik 6,0 dan 0,4. Kemudian setelah itu kita mengambil titik uji. Nah, setelah diberi garis yang seperti ini kan kita memperoleh dua bagian besar, yaitu bagian yang pertama di sini, bagian atasnya garis, bagian yang kedua yang di sini, yang bagian bawahnya garis. Maka kita ambil titik ujinya adalah 0,0 di sini. Kita coba masukkan ke dalam pertidaksama linearnya. 0,0 substitusi ke sini maka menjadi 2 kali 0 plus 3 kali 0. 2 kali 0 plus 3 kali 0 itu adalah 0. 0 kurang dari 12 merupakan pernyataan yang benar. Maka titik uji memenuhi pertidaksama linear dua variabel 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Karena titik ujinya memenuhi, maka daerah yang memuat titik uji itu diarsir di sini. Daerah 2 diarsir. Maka daerah 2 ini sebagai daerah penyelesaian yang memenuhi 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Gitu. Nah, kemudian kita coba, saya punya contoh soal cerita. Soal ceritanya seperti ini, ada pabrik roti, dia memproduksi dua jenis roti, ada roti isi coklat dan roti isi keju. Kemudian untuk pembuatan roti isi coklat dan roti isi keju, si pabrik tersebut membutuhkan bahannya adalah tepung terigu dan mentega. Kemudian bahan tersedia adalah 2400 kg terigu dan 2500 gram mentega. Maaf, ini harusnya gram ya. 2400 gram terigu dan 2500 gram mentega. Ini harusnya gram. Kemudian
Dari cerita ini akan kita buat ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini kita buat tabelnya. Tadi di situ ada dua jenis roti, ada roti coklat dan roti keju. Dan ada dua jenis bahan, yaitu terigu dan mentega. Maka kita membuat tabelnya, tabel 2 baris 2 kolom ini. Kemudian di sini kita lihat roti isi coklat memerlukan 6 gram terigu dan 5 gram mentega. Roti isi coklat memerlukan 6 gram terigu dan 5 gram mentega. Sedangkan roti isi keju membutuhkan 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Kemudian persediaan terigu adalah 2400 gram. Maka di sini terigu persediaannya adalah 2400 gram. Kemudian mentega persediaannya adalah 2500 gram mentega. Nah, kita akan membuat data pada tabel ini menjadi suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, seperti ini. Maka ini saya simbolkan sebagai X, ini saya bagian roti isi coklat ini saya simbolkan sebagai X, bagian roti isi keju ini saya simbolkan sebagai Y. Kemudian ini persediaan itu berarti stok maksimalnya. Kalau yang diketahui adalah maksimalnya, maka kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Ingat, jika kita mengetahui maksimalnya, maka kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Maka ini menjadi 6x plus 4y kurang dari sama dengan 2400. Dan persamaan yang kedua adalah 5x plus 5y sama dengan 2500. Nah, saya punya dua pertidaksamaan linear dua variabel. Dua pertidaksamaan ini saya sebut menjadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel karena dua pertidaksamaan linear dua variabel ini saling melengkapi atau saling terkait satu sama lain. Nah, sekarang kita ke bagian bagaimana sih cara menentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Saya punya dari soal sebelumnya yang tadi soal cerita roti isi coklat, roti isi keju itu, saya punya soal seperti ini ya. Jadi maaf, bukan soal, tapi sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya tadi sudah saya peroleh 6x plus 4y kurang dari sama dengan 2400 dan 5x plus 5y kurang dari sama dengan 2500. Yang ini dulu, jadi 6x plus 4y kurang dari 2400 ini saya sederhanakan, bisa dibagi 2 semua, maka ini 6x dibagi 2 3x, 4y dibagi 2 2y, 2400 dibagi 2 menjadi 1200. Kemudian ini saya sederhanakan, nolnya saya simpan menjadi 12. Maka saya punya pertidaksamaan linear dua variabel yang pertama adalah 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Kemudian pertidaksamaan linear dua variabel yang kedua adalah 5x plus 5y kurang dari sama dengan 2500. Ini saya sederhanakan, saya bagi 5 menjadi x plus y kurang dari sama dengan 500. Ini harusnya 500. Maaf, ini harusnya 500. Kemudian ininya 0,2 nya saya simpan menjadi x plus y kurang dari sama dengan 5. Maka kita memperoleh sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, x plus y kurang dari sama dengan 5. Kemudian di sini saya tambahkan x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa harus tambahkan ini? Tadi x itu adalah roti isi coklat dan y itu adalah roti isi keju. X itu adalah jumlah roti isi coklat dan y adalah jumlah roti isi keju. Nah, jumlah roti kan nggak mungkin negatif, mesti lebih besar sama dengan 0. Maka di sini saya tambahkan x harus lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini caranya di sini, nanti bisa dipelajari lagi. Ini kita langsung ke praktek saja. Oke. Tadi kita akan selesaikan dulu
titik-titiknya untuk setiap pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi yang pertama saya punya pertidaksamaan linear dua variabel 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, maka ganti tanda kurang dari sama dengannya menjadi tanda sama dengan menjadi 3x plus 2y sama dengan 12. Kemudian seperti tadi mengambil titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya sama dengan 0, maka 3 kali 0 plus 2y sama dengan 12, maka ketemu y-nya sama dengan 6. Maka kita peroleh titik pertama adalah 0,6. Kemudian titik potong terhadap sumbu x, syaratnya y-nya sama dengan 0, maka saya substitusi kebersamaannya menjadi 3x plus 2 kali 0 sama dengan 12, maka 3x sama dengan 12, x-nya sama dengan 4, maka titik yang kedua diperoleh 4,0. Nah, pada persamaan 3x plus 2y sama dengan 12, saya memperoleh titiknya adalah 0,6 dan 4,0. Ini kesimpulannya. Kemudian yang berikutnya dengan cara yang sama, x plus y kurang dari sama dengan 5, tandanya diganti dulu dengan sama dengan, kemudian saya ambil x sama dengan 0, maka diperoleh y-nya 5, maka titiknya adalah 0,5. Ketika saya ambil y-nya sama dengan 0, maka diperoleh x-nya sama dengan 5, maka titik yang kedua adalah 5,0. Maka untuk yang penyelesaian bersama linear dua variabel x plus y sama dengan 5 adalah 0,5 dan 5,0. Ini jadi kita sudah memperoleh dua pasang titik. Untuk yang 3x plus 2y sama dengan 12 adalah ini 0,6 dan 4,0, dan untuk yang x plus y sama dengan 5 penyelesaiannya adalah titik yang kita peroleh adalah 0,5 dan 5,0. Nah, sekarang kita gambar di koordinat kartesiusnya. Di sini saya punya garisnya. Saya punya persamaan linear dua variabelnya adalah 3x plus 2y sama dengan 12. Tadi titiknya adalah 0,6 dan 4,0. Nah, kita gambar di sini 0,6 di sini, 4,0 di sini. Kemudian kita buat garisnya menjadi garis, ini adalah garis 3x plus 2y sama dengan 12. Kemudian persamaan yang kedua adalah ini, dia melalui titik 0,5 dan 5,0, makanya menjadi persamaan garis x plus y sama dengan 5. Maka dari dua garis ini kita memperoleh dua daerah. Oh ya, tadi kita sudah mendefinisikan bahwa x-nya lebih besar dari 0 dan y-nya lebih besar dari 0. Maka kalau x-nya lebih besar dari 0, x lebih besar dari 0, maka dia berada di sebelah kanannya ini. Sebelah kanannya sumbu, ini sumbu x ya, berada di sebelah kanannya sumbu x. Kemudian kalau y sama dengan 0, maka berada di atasnya sumbu x. Maaf, kalau x lebih besar sama dengan 0, maka daerahnya di sebelah kanan sumbu y. Kalau x-nya lebih besar sama dengan 0, maka daerahnya di sebelah kanan sumbu y. Sebelah kanan sumbu y berarti sebelah sini. Nah, kalau daerahnya y lebih dari sama dengan 0, maka daerahnya di atas sumbu x. Maka daerahnya di sini, di atas sumbu x di sini. Maka daerahnya nanti di sekitar sini, di antara ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita sudah menggambar dua garis ini, maka kita mendapatkan 4 daerah. Daerah 1 di sini, ini saya sebut daerah 2, ini saya sebut daerah 3, ini saya sebut daerah 4. Ada 4 daerah. Nah, penyelesaiannya yang mana? Kita apakah daerah 1, apakah daerah 2, apakah daerah 3, apakah daerah 4? Maka caranya kita membuat titik uji, menentukan titik uji atau melakukan uji titik untuk yang pertidaksamaan yang pertama, yang ini 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Titik ujinya 0,0. Maaf, 0,0 nya di sini ya, saya gambar dulu. Oke, enggak ada titik 0,0 nya di sini. Ini. Nah, ambil titik uji 0,0, maka 3 kali 0 plus 2 kali 0 masukkan ke sini ya,
kurang dari sama dengan 12 merupakan pernyataan yang benar. Maka daerah yang di bawahnya garis biru, nah garis biru kan yang ini, garis biru itu punyanya 3x plus 2y sama dengan 12. Daerah di bawahnya garis biru itu termasuk ke dalam daerah penyelesaian 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Daerah yang di bawahnya garis biru ini adalah daerah 1 dan daerah 4. Maka daerah 1 saya beri bintang, atau sorry diarsir ya, tapi ini tidak saya arsir tapi saya beri bintang. Diberi bintang boleh, diarsir boleh. Daerah 1 saya beri bintang, daerah 4 saya beri bintang. Daerah 1 dan daerah 4 adalah penyelesaian dari daerah penyelesaian dari 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Kemudian kita melakukan uji titik yang kedua untuk tidak sama linear x plus y kurang dari sama dengan 5. Kita ambil titik ujinya adalah 0,0 itu di sini. Nah, kita ambil uji titiknya 0,0, kita masukkan ke pertidaksamaan ini menjadi 0 plus 0 kurang dari sama dengan 5. Ini kan hasilnya 0. 0 kurang dari 5 merupakan pernyataan yang benar. Maka daerah yang berada di bawahnya garis hijau, garis yang punyanya x plus y sama dengan 5 ini merupakan daerah penyelesaian dari x plus y kurang dari sama dengan 5. Maka daerah 1 dan daerah 2 adalah daerah penyelesaian dari x plus y kurang dari sama dengan 5. Di sini daerah 1 saya beri bintang atau bisa diarsir, daerah 2 saya beri bintang juga atau bisa diarsir. Maka kita lihat yang mendapatkan bintang paling banyak yang mana? Yang daerah 1 ya. Jadi daerah penyelesaian dari SPT LDV 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 dan x plus y kurang dari sama dengan 5 adalah daerah 1. Daerah 1 di sini. Nah, daerah ini dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Sini adalah daerah penyelesaian dari SPT LDV tadi. Cukup dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.